Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, salah satu pimpin berdoa dulu. Yuk mulai. Doa kelas. Untuk ini, untuk kalian coba cek dulu topinya dilepas dulu ya. Topinya dilepas ya sebelum kita mulai belajar ya. Kalian sudah siap? Gimana kabar kalian hari ini? Oh baik ya, terima kasih kalian sudah datang dalam kegiatan pembelajaran. Ini yang datang terlambat, topinya dilepas ya. Jadi harus siap. Kita lanjutkan. Betul untuk kali ini yang tidak masuk siapa? Ada berapa orang? Ada, siapa namanya? Ane, terus siapa lagi? Roland, ya. Jadi Roland kenapa? Oh, Roland mungkin sakit ya, kemarin kesampaian dan apa mungkin pacar, berarti 2 orang ya. Untuk topik ini dulu ya. Gimana, ada lagi yang perempuannya nggak masuk? Bisa nggak masuk? Sama Tasha ya. Oh ya, semoga nanti yang sakit ya biar sembuh ya. Pada pembelajaran hari ini mungkin setelah kita datang ke sini terus nanti kita belajar sudah siap. Untuk yang pertama mungkin Kak Guru putarkan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Ini nanti kaitannya dengan pembelajaran yang kita akan pelajari. Ambil nyanyi boleh ya. Sabang sampai Merauke.
Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang keberagaman kondisi geografis Indonesia. Ya, tadi yang sudah diputarkan itu ada sebagian sudah menggambarkan kondisi wilayah Indonesia, ya. Dari Sabang sampai mana tadi? Oh, Merauke, ya. Kalau Merauke itu di daerah mana? Siapa yang tahu? Daerah mana? Merauke itu Sumatera, terus di Merauke di mana? Di siapa yang tahu Merauke itu ada di pulau mana? Di pulau mana? Bagus, 100. Jadi ada di Pulau Papua. Dari Sabang itu di daerah Sumatera, ya, Sumatera, daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Aceh, dan ada untuk Merauke itu ada di daerah Papua, ya, di ujung paling timur. Dalam kesempatan ini mungkin pembelajaran ada beberapa profil lulusan yang kita akan sampai. Yang pertama itu keimanan dan takwan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua penalaran kritis. Yang ketiga kolaborasi. Mungkin tadi kita sudah melakukan, ya, untuk tadi sudah bukan salam, sudah berdoa. Terus kalian juga nanti untuk penalaran kritis, nanti dalam tugas kalian nanti belajar untuk memecahkan masalah. Yang kedua kolaborasi, nanti kalian juga akan melaksanakan kerja kelompok seperti itu. Tujuan pembelajaran kali ini murid dapat mengidentifikasi, menjelaskan atau dan serta menganalisis berbagai bentuk muka bumi di Indonesia serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Berarti ini kaitannya bentuk muka bumi dengan dan aktivitas penduduk yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini topik pembelajarannya. Yang utama itu bentuk muka bumi, terus yang kedua aktivitas penduduk yang ada di Indonesia. Setelah ini nanti kalian akan melakukan kegiatan intinya nanti yang pertama kalian itu akan mengorientasi atau simulasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesa dan mengumpulkan data. Terus nanti yang terakhir kegiatan penutup, kalian nanti akan menyampaikan dari kegiatan yang dilakukan pada hari ini, ya. Nanti untuk orientasi untuk masalah nanti ada tugas kalian. Sebelumnya nanti kalian harus perhatikan video, karena dalam video nanti kalian akan mengetahui atau menemukan jawaban, ya. Terus kalian juga boleh nanti pakai buku dari perpus atau LKS untuk belajar, ya. Ini kaitan untuk pembelajaran yang bentuk muka bumi, mungkin ada mapel lain yang kaitannya dengan ini, dengan IPA, mungkin terus dengan bahasa Indonesia, ya. Terus untuk ada juga mungkin pelajaran seni rupa, ya. Yang pertama nanti kalian untuk ini perhatikan dalam video, ya. Dalam video nanti kalian bisa tahu nanti kalian itu tugasnya apa. Nanti dalam video kalian menganalisis dari video tadi, dari berbagai bentuk muka bumi di Indonesia dengan kaitannya dengan lokasinya di mana, terus ciri-cirinya dan
aktivitas penduduknya. Aktivitas penduduk di sini mata pencarian, ya. Ini Pak Guru bagikan ini dulu instrumen yang nanti harus diisi, ya. Terus kalian juga nanti perhatikan untuk ininya, untuk videonya. Ini nanti kelompoknya sesuai tempat duduk. Ini ada yang 4 orang, ada yang 3, ya. Kalian nanti kerjakan sama-sama, terus tugas kelompoknya juga nanti dikumpul. Nama kelompoknya siapa saja, seperti itu. Nanti aku kasih waktu 10 menit, ya, untuk menganalisis dan memberi jawaban setelah video ini. Ya, nanti Pak Guru jawabannya nanti Pak Guru ini kalian yang tidak ini ada kolom yang perlu diisi, ya. Nanti kalian perhatikan videonya, ya. Ini nanti untuk penugasan itu ada analisis dari video nanti yang akan ditampilkan secara kelompok, terus hubungkan antara keragaman alam dengan aktivitas penduduk di suatu daerah, ya. Berarti nanti setelah ini selesai ada salah satu kelompok yang maju ke depan, ya. Maju ke depan nanti mempresentasikan hasil kerja kalian. Nanti Pak Guru putarkan videonya dulu, ya. Kalian perhatikan baik-baik videonya, ya. Muka bumi yang terbentuk karena adanya proses endogen dan eksogen. Endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi, sedangkan eksogen adalah. Kalian perhatikan baik-baik nanti bentuk muka bumi yang ada di Indonesia itu apa saja, terus kaitannya dengan aktivitas penduduk atau mata pencarian, ya. Daratan dan bibir lautan. Kalian perhatikan. Berikut macam-macam bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi daratan. 1. Gunung. Gunung terbentuk dari gaya endogen seperti aktivitas tektonik dan vulkanis. Gunung memiliki 3 bagian, yaitu puncak gunung, lereng gunung, dan kaki gunung. Indonesia sendiri memiliki banyak gunung, sebut saja beberapa gunung besar seperti Gunung Semeru, Gunung Gamalama, Gunung Agung, dan Gunung Merapi. 2. Pegunungan. Pegunungan terbentuk karena adanya gaya endogen, yaitu proses patahan dan lipatan dari dalam bumi. Pegunungan sendiri ada yang merupakan pegunungan tinggi dan pegunungan rendah. Pegunungan memiliki bentuk memanjang. Beberapa contoh pegunungan di Indonesia yaitu Pegunungan Dieng, Pegunungan Bukit Barisan, dan Pegunungan Meratus. 3. Perbukitan. Sedikit berbeda dengan pegunungan, meskipun memiliki ketinggian yang lebih dari dataran di area sekitarnya, namun perbukitan lebih rendah dibandingkan pegunungan. Perbukitan adalah bentuk muka bumi yang terdiri dari deretan bukit-bukit yang memanjang. Perbukitan memiliki ketinggian sekitar 20 hingga 300 meter. Contoh perbukitan antara lain Bukit Tinggi dan Bukit Sumedang. 4. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tanah datar dan luas, namun berada di daerah yang tinggi. Dataran tinggi atau plato memiliki ketinggian 200 hingga 1.500 mdpl. Dataran tinggi terbentuk akibat erosi dan sedimentasi dan bisa juga terbentuk dari bekas kaldera atau kawah gunung berapi yang luas. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia antara lain Dataran Tinggi Gayo Aceh, Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah, dan Dataran Tinggi Malang Jawa Timur. 5. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bentuk muka bumi jenis daratan berupa tanah luas dengan ketinggian 0 atau setara dengan permukaan laut hingga 200 meter di atas permukaan laut.
Dataran rendah menjadi tempat yang umum dijadikan pemukiman penduduk serta memiliki tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Contoh dataran rendah di Indonesia antara lain dataran rendah pantai utara Jawa dan dataran rendah pantai timur Sumatera. 6. Lembah. Lembah merupakan bagian dari dataran rendah yang letaknya di antara perbukitan atau pegunungan, atau bisa dikatakan lembah berada di antara kaki perbukitan dan kaki pegunungan. Lembah memiliki bentuk seperti cekungan. Karena terletak di antara perbukitan atau pegunungan, maka lembah juga terbentuk dari gaya endogen yang berupa lipatan atau patahan yang terbentuk bersamaan dengan perbukitan atau pegunungan. Contoh lembah antara lain lembah Balium, lembah Bada dan lembah Anai, serta lembah yang terkenal yaitu lembah Ngarai Sianok di Sumatera. Bentuk muka bumi lautan. 1. Gunung laut. Itu tadi di video ada beberapa bentuk muka bumi di daratan ya, yang kita nanti sebagai tugas kalian. Tadi ada pegunungan, ada gunung, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, terus ada juga lembah, terus mungkin yang Pak perlu tambahkan itu pesisir. Ya, pesisir itu daerah yang di daerah Brebes itu ada, di daerah Sawah Jajar, Kalilingi itu daerah pesisir. Ya, di situ kalian juga tahu. Nanti setelah tahu ini, nanti tugas kalian itu menganalisis nanti bentuk muka bumi, cirinya gimana, terus lokasinya di mana, ya, terus nanti aktivitas penduduknya apa, ya. Nanti kalian bisa secara kelompok. Ya, Pak Guru kasih waktu sekitar 10 menit ya. Kalian nanti bisa 10 menit, kayaknya sanggup ya, 10 menit nanti salah satu, kalau sudah selesai nanti salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan ya. Waktu untuk dipersilakan kalian untuk mengerjakan 10 menit. Mana? Belum kalian lakukan untuk tugas kelompok, sudah ada yang perlu ditanyakan enggak? Yang kurang jelas? Kelompok 6, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8.
Sudah selesai? Belum? Sudah, mungkin sudah semua selesai. Kalau sudah berarti kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1, ayo coba maju, nggak apa-apa. Ya, ke depan semua. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Kita sambut kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Monggo. Pancinnya. Ya, silakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Zahra. Nama saya Nazila. Nama saya Nabila. Analisis dari video tadi ditampilkan secara kelompok. Kemudian antara peradaban alam. Alam dengan aktivitas biologi di suatu daerah. Sebagai muka bumi, pegunungan, lokasi bukit barisan, ciri-ciri tidak bergerak, aktivitas penduduk, perkebunan atau kerjaan di hutan. Bentuk muka bumi daratan rendah, lokasi Kampungan Jawa, ciri-ciri daratan padat, aktivitas penduduk, pertanian, permukiman. Bentuk muka bumi pesisir, lokasi pantai selatan Jawa. Ciri-ciri dekat laut, aktivitas penduduk, perikanan, wisata. Kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan untuk menanggapi atau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ini. Sudah, berarti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, tadi penampilannya sudah bagus ya. Ya, penampilannya sudah bagus dari kelompok 1 ya. Selanjutnya karena sudah semua mempresentasikan, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran
sebelum ditutup mungkin dalam pembelajaran ini kalian gimana? Senang apa sedih? Senang ya, pembelajaran kegiatan berjalan dengan lancar. Sebelum nanti hari ini ditutup pelajarannya, nanti kalian untuk ke depan belajar di rumah ya, sering membaca, melihat YouTube atau kaitannya dengan pembelajaran IPS ya. Setelah ini berarti salah satu untuk menutup dengan doa. Bapak Guru, saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk kegiatan ini, pembelajaran hari ini. Yang terakhir, salah satu pimpin untuk berdoa. Waktu dan tempat bersilakan. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian nanti melanjutkan pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.